Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Winaya Mukti, Bapak Dr. Haji Deden Komar, PST, SIP, MM, CHRA. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Dr. Haja Wina Ruswina, SE, MM, CPN. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Maria Luciana Yulianti, SE, MM. Dan yang terhormat Ibu Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Kartika Pratiwi Putri, SE, MAK. Perkenalkan, saya Nur Hasna dengan NIM 412242110017 dengan program studi akuntansi. Di sini saya akan memaparkan proposal magang yang berjudul Prosedur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disebut dengan SPIP terintegrasi pada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah. Kita masuk ke latar belakang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disebut dengan SPIP merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seberapa jauh implementasi SPIP pada instansi pemerintah tersebut dijalankan, untuk itu perlu dilakukan melalui penilaian maturitas SPIP yang bertujuan untuk menilai tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendaliannya. Nah, pengendalian internal pada satker pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan sistem pengendalian internal atau SPIP dalam instansi pemerintah dilakukan guna untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, serta diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP dapat dijadikan sebagai alat pendeteksi dini atas risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk risiko kecurangan. Oleh karena itu, penerapan SPIP diharapkan tidak dalam hal administrasi saja, namun juga terintegrasi ke dalam seluruh kegiatan organisasi dan menjadi kebutuhan organisasi. Nah, kita masuk ke tujuan. Yang pertama adalah evaluasi atas praktek yang dilakukan selama magang. Nah, pelaksanaan magang dilakukan oleh penulis yaitu di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari 21 Oktober 2024 sampai dengan 24 Januari 2025. Nah, pada bulan pertama pelaksanaan magang, penulis itu ditempatkan di bagian umum bidang keuangan. Penulis diberikan pekerjaan dalam membuat rencana penugasan BNBA perjalanan dinas sesuai dengan SBM anggaran tahun 2024. Dan di bulan kedua sampai dengan selesainya magang, penulis dipindahkan ke bidang investigasi. Yang kedua, melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh penulis yang tidak didapatkan selama di perkuliahan. Penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman baru di tempat magang, yaitu di Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, khususnya di bagian keuangan dan juga investigasi. Saat melakukan kegiatan magang, penulis juga berusaha sebisa mungkin mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh supervisor dan juga pegawai di sana dengan instruksi yang diberikan secara tepat waktu. Selama magang, penulis terbiasa menggunakan Microsoft Excel dan melakukan pekerjaan sekretaris bidang sehingga membuat penulis mempunyai kemampuan dan pengalaman baru di bidang tersebut. Nah, kita masuk ke kajian pustaka. Yang pertama, penilaian maturitas SPIP terintegrasi.
Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga adalah maturitas sistem pengendalian intern pemerintah terintegritas. Nah, maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke profil organisasi. Nah, sebelum tahun 1983, Kantor Pengawasan Anggaran Negara atau disebut dengan KPAN, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara DJPKN di Departemen Keuangan merupakan cikal bakal keberadaan perwakilan BPKP Sumatera Barat. Nah, pada tahun 1983 sampai 2009, berdasarkan keputusan Presiden nomor 31 tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka KPAN Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Rasuna Said nomor 69 Padang berubah menjadi perwakilan BPKP Sumatera Barat atau disebut dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sumatera Barat. Nah, pada tahun 2009 sampai 2012, Kota Padang mengalami bencana alam gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang merusak bangunan kantor perwakilan BPKP. Sejak saat itu sampai Desember 2012, rumah jabatan kepala perwakilan di Jalan Ciliwung nomor 3 Padang difungsikan sementara sebagai kantor perwakilan BPKP. Sejak 2012 tanggal 22 Desember sampai sekarang, perwakilan BPKP Sumatera Barat menempati kantor baru di Jalan Bypass kilometer 14 Aipacah, Padang. Selanjutnya yaitu waktu dan lokasi magang. Pelaksanaan kegiatan magang di kantor perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Bypass kilometer 14 Aipacah, Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat dengan kode pos 25177. Nah, waktu pelaksanaan magang terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai 24 Januari 2025. Nah, ada pula kegiatan magang, yaitu yang pertama Jumat Berkah. Yang kedua, melaksanakan wirid bulanan atau pengajian. Yang ketiga, melaksanakan olahraga sehat setiap hari Jumat. Yang keempat, pemberkasan laporan. Yang kelima, rencana penugasan BNBA dan RAB perjalanan dinas. Yang keenam, rekapitulasi data. Yang ketujuh, audit. Yang kedelapan, memindai dokumen atau men-scan. Yang selanjutnya, membuat penulisan routing slip konsep perencanaan penugasan. Yang terakhir adalah sekretaris bidang. Bab pembahasan yaitu analisis. Penilaian maturitas sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP dibagi menjadi dua proses, yaitu PM yang diatur dengan yang pertama adalah Peraturan Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2013 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan SPIP. Yang kedua adalah Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas SPIP. Yang ketiga adalah Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor SE 001 D3 2018 dan SE 002 D3 02 2018 tentang penjelasan teknis parameter pemenuhan level maturitas SPIP atau disebut dengan Suplemen 1 Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2006. Yang keempat, Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor SE 01 D3 02 2019 tentang penjelasan teknis pengujian
Substansi bukti maturitas penyelenggaraan SPIP atau disebut dengan Suplemen 2 Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016. Kita masih berada di bab pembahasan. Pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas proses PM yang dilaksanakan oleh KLD dengan rincian peran sebagai berikut. Yang pertama, Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Kementerian atau Sekretaris Utama atau Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan PM. Yang kedua adalah Inspektur Jenderal atau Inspektur Utama atau Inspektur selaku koordinator PK. Yang ketiga adalah Asesor Manajemen selaku pelaksanaan PM, dan yang keempat APIP selaku penjamin kualitas atas PM. PM dan PK dapat dilakukan antara rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juli tahun berjalan. Nah, pembagian periode penyelenggaraan yang dilakukan penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan. Yang kedua, struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Dan yang terakhir, pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Salah satu tantangan yang dihadapi penulis saat melaksanakan pekerjaan selama magang adalah mengerjakan pekerjaan yang belum pernah dilakukan dan dipelajari oleh penulis dengan keterbatasan informasi dari supervisor yang memberikan tugas. Supervisor hanya memberikan waktu untuk menyelesaikan dan memberikan solusi untuk mencoba cari sendiri dahulu cara menyelesaikan tugas tersebut. Selain itu, kesulitan yang dihadapi penulis dalam melaksanakan tugas adalah kesulitan dalam mengakses dan mengumpulkan data yang relevan atau data yang diperlukan tidak lengkap dan tidak akurat sehingga sedikit menghambat pekerjaan penulis. Penutup yaitu kesimpulan. Dalam kegiatan magang yang sudah dilakukan oleh penulis menarik kesimpulan bahwa perusahaan tempat penulis melakukan magang telah melaksanakan prosedur penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi pada kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Mekanisme penilaian maturitas SPIP terdiri dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh manajemen kementerian, lembaga, pemerintah daerah, penjamin kualitas yang dilakukan oleh APIP pada KLD, dan evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas dengan rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan. Pembagian periode penyelenggaraan yang dilakukan penilaian yaitu penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan. Struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan, dan pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya. Nah, sebelum kita menutup presentasi proposal magang, penulis ingin memaparkan beberapa dokumentasi selama penulis melaksanakan kegiatan magang. Nah, bisa dilihat sebagai berikut. Baiklah, hanya itu yang dapat penulis sampaikan dalam pemaparan ini. Mohon maaf atas kesalahan. Penulis akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.